Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Serla Melinda. Di program kali ini kita akan membahas kasus yang serius yang bisa menghancurkan masa depan. Kelihatannya hanya sepele, tapi sekalinya terjerat, bisa kehilangan segalanya loh. Baik kesehatan, keluarga, sampai cita-cita. Topik kita kali ini yaitu narkoba atau narkotika. Supaya kita bisa lebih paham dan waspada, kita bersama Bapak Kepolisian yaitu Bapak Beri selaku anggota reserse Kapolsek Ciamas yang akan berbagi informasi sekaligus solusi untuk kita semua. Baik Bapak, bagaimana kepolisian menangani kasus narkoba yang melibatkan anak-anak atau remaja? Ya, baik. Kalau untuk narkoba itu tidak hanya berlaku pada orang dewasa. Ketika anak-anak ataupun remaja yang terlibat, baik itu turut serta membantu maupun langsung mengedarkan ataupun pengguna, pasti akan kita tindak tegas untuk penanganannya. Bagaimana kepolisian bekerjasama dengan sekolah dan lembaga pendidikan untuk mencegah peredaran narkoba di kalangan pelajar? Baik, sekarang sudah banyak untuk penanganan di sekolah itu. Biasanya Babin Kamtipmas sendiri yang turun langsung ke sekolah-sekolah maupun anggota Sat Narkoba dari Polres yang turun langsung ke sekolah-sekolah untuk menghimbau dan memahami kalau narkoba itu sangat berbahaya. Bagaimana caranya menghindari agar tidak kecanduan narkoba? Ya, banyak untuk menghindari narkoba. Yang pertama pergaulan, yang kedua kita harus bisa menegakkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus kemudian yang terpenting nurut sama orang tua ataupun berada di sekolah ya kepada guru. Menurut Bapak, apa yang membuat narkoba menjadi masalah serius di lingkungan masyarakat? Tentu saat ini kepolisian, terutama kita kepolisian Republik Indonesia ini sangat serius juga didorong oleh pemerintah, serius sekali dalam menangani perkara tentang narkotika ataupun narkoba ini. Karena sudah jelas di sini narkoba ini merusak generasi bangsa ke depannya. Berapa tahun hukuman bagi pengedar narkoba? Ya, tergantung ya. Kalau hukumannya itu tergantung pasalnya. Kayak di sini kalau misalkan pasal 111 atau 112, 114 yaitu tentang pengedar narkoba. Itu ancamannya tergantung juga dari banyak dan sedikitnya barang bukti. Itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun sampai 20 tahun, bahkan kalau sekarang atensi pemerintah itu bisa sampai 5 tahun. Bagaimana proses hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, baik pengguna maupun pengedar? Ya, proses hukumnya tentu banyak yang harus dilalui. Yang pertama itu ketika kita selesai melakukan penangkapan, itu wajib untuk dilakukan tes tes urin, dan kemudian lanjut ke proses penyidikan, lalu pengembangan, dan sampai nanti P21 diberikan kepada kejaksaan lalu disidang. Bagaimana kepolisian menangani kasus narkoba yang melibatkan anak di bawah umur? Anak di bawah umur yang tadi itu tentunya tidak harus mereka dihukum, dan kalau memang dia sebagai pengguna akan kita lakukan rehabilitas, dan kalau memang dia turut serta membantu mungkin akan kita lakukan. Apa yang Bapak lakukan untuk membantu korban penyalahgunaan narkoba? Untuk korban tentunya ya yang tadi saya katakan mungkin lebih ke rehabilitasi, dan tidak mungkin jadi korban ini tidak mungkin untuk kita lanjutkan perkaranya, tergantung juga daripada dia penggunanya seperti pengguna ringan, berat, atau yang lainnya. Bagaimana kepolisian mengidentifikasi dan menangkap pelaku peredaran narkoba?
Ya tentunya kita dengan melakukan penyelidikan tentunya tidak gampang untuk melakukan penyelidikan ini karena memang pelaku narkoba ini selalu kucing-kucingan lah sama kepolisian. Nah teman-teman, itu tadi obrolan kami tentang narkotika atau narkoba. Semoga informasi yang telah disampaikan bisa menjadi kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat. Ingat, menjaga diri dari narkoba bukan cuma soal pilihan, tapi soal tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, dan masa depan. Perubahan dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Mari kita sama-sama jauhi narkoba dan dekatkan diri kita pada harapan. Tetap semangat menjadi generasi yang positif. Sekian dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi